Salam Media Sriwijaya. Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang Kolonel Penerbang Hermawan Widianto, SEMM sambut kedatangan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAM Sek MPhil PhD, dan Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, SEMPP CSFA, beserta rombongan pada acara Latgapma Super Garuda Sel SGS tahun 2022 bertempat di Apron Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang. Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC MPhil PhD yang didampingi Kasau tampak menyaksikan langsung latihan perebutan dan pengendalian pangkalan militer yang sudah dikuasai musuh dengan melibatkan dua pasukan elit antaranya dari Satuan Bravo 90 Kopasgat TNI Angkatan Udara dan dari USA Army yang menggunakan kendaraan tempur taktis Rantis milik Kopasgat jenis P6 atau V3 PT. SSC ikut menyaksikan latihan tersebut Pangko Opsutnas, Kapuslait Lambang Jaau, Pangko Opsut 1 dan Kopasgat, Kadis Penau, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Anita, Wakapolda Sumsel Brigjen Polisi Rudi Setiawan, serta pejabat utama TNI dan instansi terkait. Siap, ada di siap. Iya, ini bannya ada kempesennya. Dapat nggak?
termasuk hari yang bersejarah untuk Tentara Nasional Indonesia, karena untuk pertama kalinya kita melakukan rapid infiltration atau infiltrasi cepat, yaitu senjata kita, senjatanya Angkatan Darat, dalam hal ini artileri Medan sistem cannon atau kanon dengan kaliber 155 mm yang beratnya sekitar 18,4 ton, dimasukkan ke dalam pesawat Hercules kita C-130, kemudian melakukan manuver bersama-sama dengan rekan kita dari US Marine dengan juga US Army dan US Air Force. Jadi tiga-tiganya tadi mereka terlibat. Pesawatnya dimiliki oleh US Air Force, sama dengan kita juga dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Kemudian artileri Medan, tapi mereka sistem roketnya dimiliki Angkatan Darat. Sedangkan untuk unsur pengaman dari bandara dilakukan oleh US Marine dan kita dilakukan oleh Kopasket. Jadi skenario latihan kali ini adalah bagaimana kita menghadirkan senjata bantuan, karena artileri ini kan senjata bantuan yang jarak capainya juga, kalau Caesar kita itu 39 kilo kira-kira. Nah, sedangkan kalau HIMARS itu beragam, karena apa, dia sistem roket, jadi dia punya isian yang berbeda-beda yang jarak capainya bisa lebih jauh lagi. Jadi skenario latihan ini baru pertama kali kita lakukan, dan ini adalah hasil pembicaraan kita sejak tahun lalu. Kita melakukan manuver menggelar alutsista di daerah yang airstrip atau landasannya ini dianggap kurang memadai sehingga tidak punya instrumen atau infrastruktur pengendali. Nah, sehingga dari tim yang disiapkan ini yang kemudian menyiapkan menggunakan infrastruktur untuk pengaturan lalu lintas udara secara mobile. Dan rekan-rekan sekalian, kita sudah saksikan bersama yang sebenarnya tadi seharusnya adalah melakukan tembakan dengan peluru tajam. Tapi karena memang kita belum punya daerah latihan di mana ada bandara yang mampu ya, karena itu juga dibutuhkan spesifikasi tertentu supaya kuat untuk menahan atau mengakomodasi pendaratan maupun take off pesawat Hercules dengan beban yang cukup berat tadi. Kalau kita kira-kira 15-an ton, kalau dari mereka sekitar 18 ton. Itulah kira-kira hasil salah satu materi latihan dari Super Garuda Shield kali ini. Dari Metro TV, Pak, nanya kalau untuk latihan dari Angkatan Udara, ini kan matra Angkatan Udara untuk yang Garuda Shield ini, apakah cuma hari ini aja atau cuma di sini atau di tempat lain juga? Ada tempat lain. Kemarin pada saat kita latihan namanya co-deployment, cooperative deployment, itu kita lakukan di selatannya Dabo Singkep atau di utaranya Bangka Belitung. Di situ ada latihan juga yang melibatkan Angkatan Udara, Angkatan Laut. Di situ yang terlibat adalah pesawat Boeing pengintai kita, nah kemudian pesawat F-16 yang menyiapkan namanya close air support atau bantuan tembakan melekat untuk pendaratan amfibi. Itu peran dari Angkatan Udara. Ada lagi? Izin Pak, saya Dono Purwanto dari CNN Indonesia. Latihan yang kali ini di sini di SMB 2 ini, apakah itu sebagai bentuk untuk apa, perebutan bandara yang udah dikuasai oleh pasukan lain atau apa gitu? Jadi kita kembali merebutnya gitu, Pak? Ya, intinya kan dalam setiap operasi itu kadang-kadang kita perlu mengerahkan bantuan tembakan. Bantuan tembakan senjatanya memang tidak kecil. Dan itu menghadirkan tantangan sendiri. Karena apa? Untuk melakukan infiltrasi alutsista seperti itu saja cukup kompleks. Itu kan tadi itu betapa kita banyak melibatkan pihak lain agar supaya infiltrasi atau pemindahan senjata tadi bisa sampai dengan titik ini.
Ya, titik ini tuh artinya bisa di mana saja. Tapi yang jelas kan harus bisa didarati oleh pesawat Hercules. Nah, jadi ini kan semua asumsi bisa digunakan. Yang intinya apabila suatu saat diperlukan kita sudah terus berlatih. Jam terbang kita semakin terbiasa. Izin Pak, saya Ramadan. Kita di sini ya. Nah, tunggu. Siapa? Asal. Bantu, teman di sini boleh. Bu, boleh. Ya? Oh ya. From the communication flow, obviously you can hear it for yourself, but there's passing information between TNSI to the Tapi ini Kasihan. Taruh di depan. Ya juga Bandara Sultan Mahmud Badarudin II yang semua Sapura semuanya terlibat, bahkan dari Pak Gubernur beserta Forkopimda juga semua ikut mendukung sehingga latihan kita ini siang ini juga lancar. Makasih semuanya. Ya.